dan kita semua harus yakin bahwa kita benar-benar bisa menciptakan iklim yang benar-benar inklusif, tidak hanya dalam konteks lembaga pendidikan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saya kira yang paling penting. Tantangan atau keadaan apa sih yang saat ini kita hadapi dalam menciptakan pendidikan kampus yang inklusif? Untuk tantangan ya, dalam menciptakan pendidikan inklusif. Menurutku yang pertama dari awareness orang-orang dari sivitas di pendidikan itu sendiri. Kemudian untuk penyediaan akomodasi dan fasilitas yang layak bagi semua orang yang bisa diakses bagi semua orang begitu. Iya, ini isu yang sangat menarik ya. Kita berbicara inklusivitas itu banyak hal, terutama kalau kita berbicara kaitannya dengan kelompok rentan ya, ada penyandang disabilitas, kemudian tentu mungkin teman-teman yang bergerak di bidang gender juga memandang itu sebagai sebuah inclusivity gitu ya. Tapi saya kira saya coba untuk mengadres dari sisi penyandang disabilitas bahwa memang dalam dunia pendidikan, apakah itu di kampus, apakah itu di sekolah, memang harus diakui tidak hanya di UGM ya, inclusivity yang kemudian tercermin itu masih belum optimal. Misalnya saja satu hal ya, kurangnya kesadaran ataupun pemahaman mengenai penyandang disabilitas itu sendiri gitu. Kadang kita tahunya penyandang disabilitas ya tunadaksa, tunanetra, padahal ada lebih banyak daripada itu, lebih dari 6 jenis saya kira. Jadi pemahaman itu juga sangat penting karena ini akan berimplikasi pada hal-hal lainnya yang nanti akan saya jelaskan ya. Kedua, itu mengenai sarana dan prasarana gitu ya. Mungkin bagi yang non penyandang disabilitas untuk naik tangga itu kan masih bisa ya, tetapi untuk penyandang disabilitas yang tunadaksa yang pakai kursi dorong itu kan harus ada fasilitas khusus, dan saya kira kalau di kampus Visipol sudah banyak ya mengakomodir terkait hal itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sangat penting saya kira yang berkaitan dengan stigma ya. Saya kira masih banyak kita temukan stigma-stigma negatif yang kemudian menempel gitu di kelompok-kelompok tersebut gitu ya. Salah satunya terhadap penyandang disabilitas yang anggapannya dia berbeda, dia berkekurangan dan seterusnya. Dan kemudian terkait stigma, makanya penting untuk kemudian ada dukungan sosial kepada mereka, baik itu dari dosennya, dari stafnya, dan yang paling penting dari keluarga dan juga teman-temannya itu tadi gitu. Dan saya kira itu beberapa hal yang perlu kita address untuk berbicara inclusivity di ruang pendidikan atau di kampus ini. Please, if maybe dari saya sendiri, saya sudah 2 bulan lebih ya di sini, tapi masih aja terus ada yang bisa Mbak, lalu ada misalnya salah satu kepala bagian atau apa entah itu langsung itu tolong dia dibantu, itu tolong dia dibantu begitu. Padahal saya sudah sering, ini medan yang tidak terlalu berat dan seharusnya ya just trust us, give us enough trust gitu. Pentingnya membangun lingkungan yang inklusif, aman dan nyaman bagi semua orang. Ya karena yang pertama karena hak ya setiap orang itu berhak mendapatkan lingkungan yang aman, yang nyaman, yang bisa diakses secara mandiri begitu. Kemudian ya yang kemudian itu untuk mencapai ya pendidikan inklusif itu kayak di UGM cita-citanya pendidikan inklusif gitu ya. Penting dijadikan lingkungan inklusif agar cita-citanya itu tercapai gitu. Pentingnya sebenarnya sama gitu, sesederhana hak gitu, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengakses suatu hal, memiliki hak untuk hadir sebagai warga negara untuk mengakses pendidikan, mengakses fasilitas. Pada intinya ya semua orang berhak gitu untuk itu. Demikian juga bagi teman-teman difabel, bukan berarti ketika mereka kesulitan untuk mengakses akhirnya akses itu ya sudah gitu, memang terbatas mau gimana lagi, enggak, kita harus mengupayakan hal itu karena itu hak bagi semua orang gitu.
termasuk kita sendiri yang bisa dibilang mungkin lebih mudah untuk mengakses sebuah hak, itu artinya kita juga harus bisa membantu orang lain untuk bisa mengakses hal itu, karena hak itu kan memang untuk semua orang, dan kita harus bisa memastikan bahwa semua orang bisa untuk mengakses hal itu. Kenapa kamu memaksa orang untuk eksklusif? Kenapa kamu menciptakan lingkungan yang diskriminatif itu? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka tidak perlu ada pertanyaan kenapa lingkungan harus inklusif. Benar. Memang ya, Saya kira itu sangat ya membuat ruang yang nyaman, kemudian aman, atau dalam bahasanya yang menjadi tema pembicaraan kita, inclusivity ya, itu sangat-sangat penting karena iklim pembelajaran yang inklusif itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, kemudian kondisi mental dan juga psikologis dari si pendidik itu gitu. Dan saya kira tidak hanya bagi si pendidik, tetapi juga bagi yang mendidik, staf pengajar gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan itulah kenapa kalau saya mau hubungkan dengan yang jawaban saya yang pertama, menjadi penting untuk kemudian diberikan pemahaman terlebih dahulu. Kadang gitu ya, kadang kita itu merasa kita sudah mengetahui banyak hal tentang mereka gitu, tapi sebenarnya kita tidak tahu banyak gitu. Satu contoh aja, misalnya saya punya 2 teman yang sama-sama tunanetra. Yang satu itu dia tidak mau sama sekali dibantu oleh saya. Karena ketika dia dibantu oleh saya, dia ngerasa, loh apa bedanya saya dengan kamu? Kita sama-sama kok, kita sama-sama normal, cuma bedanya kamu bisa ngelihat saya enggak. Tapi bukan berarti saya tidak bisa melakukan apapun gitu kan. Itu teman yang pertama. Nah, dari obrolan situ, kemudian saya berpikir, oh berarti kalau teman yang kedua, saya gitu kan mungkin dia seneng. Ternyata salah juga. Yang kedua ini malah justru, loh kamu tuh gimana toh? Saya tuh tidak bisa melihat seperti kamu gitu. Hambok bantu gitu ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah ini sangat individual gitu ya. Antara teman saya yang satu dan teman saya yang satunya lagi, itu dengan kondisi yang sama tetapi ingin perlakuan yang kemudian dikontekstualisasikan kepada mereka. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita bisa memahami lebih dalam lagi dari sisi mereka, bukan dari sisi kita, gitu ya. Dan saya kira itu adalah hal yang paling fundamental di dalam mewujudkan iklim yang inklusif itu tadi. apa yang dapat dilakukan mahasiswa untuk secara aktif mendorong atau menciptakan lingkungan yang inklusif? Yang bisa dilakukan mahasiswa ya ini, advokasi dan melakukan campaign disability awareness atau ya menciptakan lingkungan yang inklusif itu perlu dikampanyekan terus-menerus gitu. Kemudian advokasi ya melalui mungkin audiensi atau hearing begitu. Secara aktif mendorong dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Sebenarnya kembali lagi ya ke level paradigma itu, bagaimana kita mendefinisikan terkait dengan difabel, bagaimana akhirnya kita memperlakukan mereka, bagaimana akhirnya kita memahami hak-hak yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Itu kembali lagi ke hal yang paling mendasar, hal yang lebih fundamental lagi. Yang pertama, mereka harus belajar dulu. Mahasiswa harus belajar mengenai tidak hanya awareness dari buku, tapi juga awareness itu dari mengenal secara langsung. Jika kita mengencourage lebih banyak difabel, paling tidak bisa lah ya, 1 difabel di tiap angkatan, itu bisa membuat saling pengertian. Itu adalah evidently akan giving advantage 2 arah, tidak hanya yang dari membantu untuk difabelnya, untuk kemampuan sosialnya difabel tersebut, tapi juga lebih membuat teman-teman yang non-difabel itu tahu mereka itu harus gimana, harus apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak hanya dari membantu kebutuhan fisik, tapi juga sampai jokesnya gimana sih yang nggak bikin sakit hati, atau satu difabel dengan difabel lainnya kan punya kerentanan yang tidak sama. Jadi itu ada yang punya teman difabel itu sudah berpengalaman, tapi
ternyata dari temannya itu punya kerentanan yang tinggi, tidak bisa berjokes bebas, tidak bisa bercanda bebas mengenai kondisinya. Tapi di sisi lain ada juga dia ternyata tahu bahwa ada misalnya kayak saya udah lama being disabled person, sama sekali tidak ada sakit hati. Misalnya tongkat saya tiba-tiba pengukurnya itu ketinggiannya tiba-tiba digeser, itu ya itu mereka being friendly, saya nggak akan marah gitu. Tapi kan ada juga yang terus marah-marah bilang, kamu itu kualat gini-gini, tega banget. Ya itu kan kalau misalnya lebih banyak berinteraksi kan juga jadi tahu mana yang batas satu orang dengan orang lain itu beda. Yang paling penting menurut saya menjadi seorang mahasiswa dalam mewujudkan itu adalah menjadilah teman sebaya yang suportif dalam hal apapun gitu ya. Pertama begini, kadang ada yang kemudian dia kuliah dan harus jauh dari keluarganya, dari orang tuanya, atau bahkan ada dari yang luar Jawa dan seterusnya gitu ya. Nah, mahasiswa sejatinya memang harus menjadi teman sebaya yang kemudian gitu ya mengkomplementari atas keluarga itu tadi. That's why penting untuk kemudian adanya dukungan sosial bagi mereka dalam bentuk apapun, dalam bentuk psikologisnya, dalam bentuk fisiknya, dalam bentuk sosialnya, termasuk di situ ada afeksi, ada afirmasi, ya kan, dan lain sebagainya. Itu penting. Kemudian yang kedua, saya kira menjadi teman sebaya yang suportif ketika temannya ini gitu memiliki permasalahan. Saya ambil contoh lain lah, misalnya ketika temannya si mahasiswa ini kemudian terkena, mohon maaf ya, pelecehan gitu ya, pelecehan. Tentu dia mau ngomong ke orang lain kewuh ya, bingung gitu. Tetapi kalau ke temannya sendiri kan enak curhat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh teman ini? Ya dia harus bisa mengakomodir, mengadvokasi perasaan-perasaannya si orang ini, lalu kemudian bisa dimanifestasikan menjadi sebuah yang mungkin dikomunikasikan dengan lembaga pendidikannya, dikomunikasikan juga dengan dosennya, dengan kakak tingkatnya, atau dengan siapapun itu. Supaya apa? Supaya kasus ini segera selesai, tidak terjadi lagi di masa depan, dan yang paling penting si orang yang mungkin si korban ini itu bisa bisa merehabilitasi dirinya sendiri atas kasus tersebut gitu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri sederhana kok. Untuk mewujudkan itu, jadilah teman sebaya yang suportif itu tadi dalam berbagai spektrum ya. Gitu. Apa yang harus dilakukan staf, dosen, dan fakultas untuk menciptakan pendidikan atau kampus yang inklusif bagi semua orang? Untuk staf, dosen, dan fakultas. Fakultas ya. Ya, yang pertama ya mungkin dari fakultas menciptakan sistem ya, regulasi yang bisa diterapkan di setiap departemen atau jurusan begitu. Yang intinya adalah menciptakan pendidikan yang inklusif itu mulai dari materi pembelajaran, karena ada juga sebagian dosen yang belum menciptakan materi pembelajaran yang bisa diakses secara universal gitu. Misalnya kayak materi yang penuh gambar-gambar, itu tentunya tidak akses untuk disabilitas netral gitu. Mungkin regulasi dari fakultas, kemudian dari staf ya layanan yang inklusif ya, mungkin yang mengakomodasinya tidak ada diskriminasi begitu. Bentuk-bentuk fasilitas, infrastruktur maupun suprastruktur yang lebih memadai lagi bagi teman-teman difabel, dan ini hal yang harus diadvokasikan gitu, karena ini ibarat seperti gunung es gitu, bahwa mungkin ada lebih banyak lagi teman-teman difabel yang tidak terakomodasi hak-haknya. Dan sesederhana mungkin di UGM sendiri saja, di institusi pendidikan di Indonesia yang cukup besar, kondisi itu masih belum memadai, dan apalagi di kondisi-kondisi di luar. Jadi hal ini layak untuk terus disuarakan sehingga bisa mengakomodasi teman-teman difabel terhadap hak-hak mereka. Itu kedengarannya memang simpel, tapi dalam pelaksanaannya memang sangat menantang ya, tidak semudah itu gitu. Sama halnya dengan yang nanti akan dilakukan oleh staf, kemudian dosen ataupun pihak fakultas, sekolah dan lain sebagainya.
itu kedengarannya juga ya gampang kan, tinggal sarana prasarananya aja kita bangun nih yang sesuai yang mendukung bagi mereka ini gitu ya, misalnya sarana prasarana yang mendukung untuk penyandang disabilitas gitu ya. Tetapi ada hal lain selain sarana prasarana. Saya kembali lagi menekankan mengenai tentang pemahaman dan kesadaran itu tadi gitu. Karena dari pemahaman dan kesadaran itu tadi yang kemudian dia efeknya itu akan banyak gitu. Efeknya ke kebijakannya, ke materi pembelajarannya, ke cara menyampaikan materi pembelajarannya, kemudian ke sarana prasarana dan segala macam. Jadi saya kira yang pertama yang perlu dilakukan adalah ya kita membangun kesadaran bersama dulu nih bahwa inklusivitas itu memang sesuatu yang sangat penting, dan ini tidak hanya terbatas pada satu kelompok saja atau satu kategori saja, tetapi ini untuk semuanya gitu ya, mencakup gender, mencakup penyandang disabilitas, mencakup hal lainnya gitu. Dan mungkin bisa jadi mencakup orang-orang yang datang dari daerah terluar atau terpencil yang mungkin basic of knowledge-nya berbeda dengan kita yang ada di Jogja gitu. Itu juga part of inclusivity gitu yang harus kita ciptakan. Jadi pertama itu terkait dengan pemahaman dan kesadaran kolektif. Kemudian yang kedua, memang kita harus ada skema ataupun mekanisme yang kemudian orang yang merasa tereksklusi dari sebuah iklim pendidikan, itu kemudian mereka bisa mengadukan, ada sistem pengaduan. Yang kemudian sistem pengaduan itu juga tidak lanjuti dalam sebuah praktik sehari-harinya, either itu kebijakan ataupun ya sekedar yang kebijakan gitu ya. Itu juga sangat penting menurut saya. Ngukur disabilitas itu kayak ngukur masalah hati. Kamu nggak bisa pakai logika. Masalah hati, parameternya logika itu kayak pakai kampak untuk motong tumpeng. Untuk studi disabilitas, untuk awareness kepada disabilitas, kamu nggak bisa menggunakan kacamata lain, misalnya kacamata kasihan, empathy, sympathy, anything. No, it's purely logical. Inklusif itu kata yang sederhana, hanya beberapa huruf saja gitu kan. Tetapi untuk benar-benar menciptakan inklusif itu butuh waktu yang tidak cepat, usaha yang tidak ringan, dan tentu ini harus dilakukan secara kolektif. Tapi saya yakin, kami yakin, dan kita semua harus yakin bahwa kita benar-benar bisa menciptakan iklim yang benar-benar inklusif, tidak hanya dalam konteks lembaga pendidikan, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saya kira yang paling penting. Kata kuncinya adalah menciptakan inklusivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari.